Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Sistem integumen sendiri terdiri dari kulit dan aksesorisnya, rambut dan kuku, kelenjar, keringat dan sebasea, dan juga reseptor stimulasi perubahan internal dan eksternal. Nah, sistem integumen sendiri berfungsi untuk menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Di sini sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, dan kuku. Nah, di sini kalau misalnya kulit sendiri, ini ada 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidermis. Epidermis sendiri ini berasal dari ektoderm dan dia juga multilayer. Nah, epidermis sendiri ini lapisan kulit yang paling atas dan dia memiliki tebal yang berbeda-beda. Ada 400 sampai 600 mikrometer ini pada kulit yang tebal, ini telapak tangan dan telapak kaki. Ada juga 75 sampai 150 mikrometer ini pada kulit yang tipis, selain telapak tangan dan telapak kaki, dan juga di sini ada memiliki rambut-rambut. Selain sel epitel, di sini epidermis memiliki ada sel Langerhans, sel Merkel, melanosit, dan keratinosit. Nah, di sini epidermis sendiri itu memiliki 5 stratum atau lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang pertama ini adalah stratum corneum atau lapisan tanduk, lapisan epidermis yang paling atas atau paling luar. Nah, dia juga terdiri dari sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Nah, selanjutnya ada stratum lucidum atau lapisan bening. Jadi kalau dia ini adalah lapisan sel terang, kemudian juga terdiri dari sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan letaknya tepat di bawah stratum corneum. Dan dia juga hanya ada pada kulit yang tebal, yaitu telapak tangan dan telapak kaki. Ada juga stratum granulosum atau keratohyalin. Jadi dia yang pertama terdiri dari 2 sampai 3 sel gepeng dan terdapat inti di antaranya. Ada juga greni, lapisan bulir padi, dan juga di sini ada tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Ada juga di sini ada stratum dari Malpighi atau spinosum. Jadi ada dia keratin, protein yang tidak larut dalam air. Jadi dia menjaga kelembapan kulit. Dan terakhir ada stratum basal. Dia yang lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri dari sel-sel yang berbentuk kubus dan juga sel-sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Dermis adalah lapisan kulit di tengah di bawah epidermis yang kuat dan fleksibel, kaya akan jaringan ikat, kolagen, dan elastin, pembuluh darah, saraf, folikel rambut, serta kelenjar keringat dan minyak. Berfungsi memberi kekuatan, elastisitas, merasakan sensasi, mengatur suhu, dan menyokong epidermis. Lapisan ini vital fungsinya untuk kulit seperti perlindungan, pengaturan suhu tubuh, dan merasakan sentuhan, nyeri, serta panas dan dingin. Strukturnya itu ada 4, ada jaringan ikat, pembuluh darah, ujung saraf, dan adengsa kulit. Nah, lapisan dermis itu terbagi menjadi 2. Ada dermis papiler. Nah, dermis papiler ini lapisan atas lebih tipis dengan papila dermal yang menonjol ke epidermis. Yang kedua, ada dermis retikuler, yaitu lapisan bawah lebih tebal dan padat, berisi pembuluh darah lebih besar dan jaringan ikat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Sito. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hipodermis. Hipodermis adalah salah satu lapisan pada kulit, merupakan lapisan paling bawah yang terletak di bawah dermis. Lapisan ini sering disebut juga sebagai jaringan subkutan. Hipodermis juga berfungsi sebagai penghubung antara kulit dengan jaringan di bawah seperti otot dan tulang. Hipodermis mempunyai struktur yang tersusun atas jaringan ikat longgar dan jaringan lemak atau adiposa. Di dalamnya terdapat pembuluh darah besar dan saraf yang berperan dalam distribusi nutrisi dan respon rangsangan. Hipodermis juga memiliki fungsi penting, yaitu melindungi tubuh dari benturan karena adanya bantalan lemak, mengatur suhu tubuh karena lemak berfungsi sebagai isolator panas, menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak, menjadi jalur pembuluh darah dan saraf, dan memompa bentuk tubuh. Hipodermis juga memiliki ciri-ciri ketebalan yang berbeda-beda pada setiap orang. Lapisan ini umumnya
pada bagian perut, paha, dan bokong. Faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, jenis kelamin, dan status gizi. Perbedaan hipodermis dengan lapisan lainnya yaitu epidermis berfungsi sebagai pelindung paling luar, dermis berperan dalam kekuatan kulit dan indera peraba, sedangkan hipodermis berfungsi dalam menyimpan lemak dan isolator panas. Hipodermis merupakan lapisan kulit yang memiliki peran penting dalam perlindungan tubuh, mengatur suhu, menyimpan energi, serta tindakan medis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.